Oke, Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Halo, selamat pagi Sobat Kopi. Hari ini Coffee Boy jalan-jalan mau ngopi pagi di tempat salah satu teman kita, namanya The Pom Kopi. Nah, di manakah The Pom Kopi? Yuk, ikutin kita terus ya. Nah, kita udah mau nyampe nih ke The Pom Kopi. The Pom Kopi itu tempatnya ada di pom bensin Rawa Gabus. Nih, yuk. Kita udah mau nyampe nih ke The Pom Kopi. Halo Sobat Kopi, kali ini Coffee Boy jalan-jalan mau ngopi pagi di The Pom Kopi. Lokasinya ada di pom bensin Rawa Gabus. Nih tempatnya, The Pom Kopi. Tuh, tempatnya asik banget buat ngopi-ngopi pagi. Jadi buat kalian yang cari tempat ngopi pagi, silakan datang ke The Pom ya. Halo Sobat Kopi, kali ini Coffee Boy lagi jalan-jalan di The Pom Kopi nih. Gue mau ngobrol-ngobrol pagi sama teman-teman dari komunitas Karawang Penyeduh. Sambil nunggu yang lain datang, kita udah ada Ajis. Siapa namanya? Gilang. Oke. Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah, kalau mau ikut boleh komen nanti ya. Sekarang kita mau ngobrol nih, santai aja sih. Jadi kira-kira sejarahnya The Pom tuh kayak gimana sih? Awal mulanya langsung aja nih. Iya. Gua September pertengahan kalau ketemu ini ownernya namanya Pak Basri. Dia salah satu yang punya pom bensin di sini. Nah, ketemu gue pengen bikin tempat katanya awalnya. Pengen bikin tempat kopi. Oh, boleh deh gitu. Kebetulan waktu itu gua kan dari KNB ya. Awal waktu itu masih kerja di KNB. Terus ada satu momen di mana saat itu kita juga lagi ngedevelop satu coffee shop namanya The Face kayak gitu kan. Jadi gua di situ kan sebagai tim yang barista door to door gitu kan. Kan KNB Group tuh punya banyak cabang ya. Iya sih. Lagi Hebat pada. Gua lagi keliling gitu, gua lagi jaga di ini. Terus pas besoknya Jis, ini ada orang Kerawang katanya yang punya pom bensin pengen buka coffee shop katanya di dalam pom bensin, kayaknya bagus deh katanya. Oh, boleh kan, kebetulan juga di situ kayak lagi covid ya, covid pengurangan jadwal lah katanya, ada pengurangan kayak gitu season. Terus gua coba ya udah deh sambil nganggur lah, gua bikin kayak pertama kayak gimana sih tempatnya gitu. Oh, bingung gua awalnya kan, bikin apa di sini kan, bangunnya kotak doang kan, karena belum ada halaman segala macam. Gua bikin apa ya, awalnya kan dia pengen franchise kayak ya buat tugu gitu, waktu itu gua order gak ada tempat duduk. Nah, terus gua berpikir lah kayak sayang juga nih gitu kan, gua manfaatin link gua selama di Kerawang. Gua kan dari kopi itu sekitar tahun 2018 gua balik ke sini kan 2021 akhir. Gua sayang, gua punya relasi yang lingkungan yang lumayan bagus gitu, teman-teman kopi gua nongkrong banyak, lumayan banyak. Ya udah deh, gua coba, Om, gimana kalau kita bikin lebih banyak ada tempat-tempat nongkrongnya. Kayaknya kebetulan lagi ramai juga di Kerawang yang kopi kan lagi boomingnya, industri kopi. Gua di Kerawang, bagus nih. Oh, boleh. Konsepnya kayak gimana? Nah, konsepnya gua kan pengen agak beda yang lain ya. Pertama kan yang lain mungkin ruko kan udah banyak kayak gitu kan, rumah kayak gitu. Nah, bikin apa ya? Oh, Om, kan Kerawang agak panas nih kata gue kan. Gue terinspirasi dari kata panas nih gitu. Gue pengen banyak pohonnya, gimana dong gitu. Oh, boleh. Akhirnya gue bikin konsep lah kayak coffee garden gitu. Wow, coffee garden tuh. Jadi buat kalian yang mau bikin coffee shop ya, paling penting tuh konsep, bener. Konsep itu memang harus dipikirin dari awal, mau bikinnya kayak gimana. Gak harus mewah sih ya, jadi sederhana, minimalis,
Yang penting cuan, menghasilkan. Nah, nomor satu tuh cuan. Betul. Nah, habis itu kira-kira setupnya berapa lama nih bikin Depom kayak gini? Setupnya ini kalau gue bilang sih 1 minggu. 1 minggu. Oh, makanya tim Sangguriang nih kata. Gue datang pertama set malam-malam kan gue lihat. Gue habis nge-ship di sana di store yang anak cabangnya. Gue kan pulang ya ke Karawang. Bangunan doang awal kan, tapi ada yang kerja kayak ngerapihin ini nih. Kan. Besoknya gue datang lagi balik pulang nge-ship. Oh udah jadi nih ada gue udah cepet juga ya? interiornya udah mulai nih ada besoknya kok udah datang nih kata semuanya itu kayak menurut gue cepet juga nih orang kan keren sih ya gitu. Oke. Nah kira-kira dari pengalaman dari 2018 tuh ya pahitnya kayak gimana sih bikin coffee shop? Pahitnya dulu nih kan pasti ada manisnya ya. Pasti kan ada pahit dan manis lah ya dalam kehidupan. Nah pahitnya gimana nih? Lagi ngediriin Depom lah khususnya. Berarti history gue ya? Iya. Nah, pertama kan gue berangkat dari pribadi gue awalnya basicnya dari anak olahraga. Nah, kan nggak nyambung tuh ke kopi. Gue orang yang nggak senang begadang. Ketika ngopi nongkrong pasti kayak harus begadang kayak gitu kan. Momennya ketika 2018 awal biasa anak muda putus cinta. Putus cinta tuh biasa. Gimana nih? Putus cinta terus gua ketemu kakak kelas gua SMA. Iya. Lu mau gak katanya? Gua mau buka warung kopi kecil-kecilan katanya. Terus halo brother, selamat datang. Ini kita lagi konten bareng nih. Bukan. Apa? Siap. Lu lagi. Bro. Gitu. Lanjut. Nah, terus gimana tuh selanjutnya? 2018 biasa gue karena lagi galau lah putus cinta anak muda terus kan gue katanya mau jaga kopi gue nggak senang ngopi awalnya gue nggak senang kopi gue ya paling ngopi saset gitu kan Oke. Nah, di situ ya udah nggak apa-apa ya tapi gue nggak bisa tuh kan lagi rame tuh manualan latte art gue ngerti enggak gue ya udah gue coba aja nih gitu kan gue coba akhirnya gue 3 hari tuh di training gitu kan sama partner gue namanya Adit yang sampai sekarang masih sama gue gitu gue belajar. Nah pahitnya banyak sih menurut gue daripada manisnya nih ya pahitnya ya gitulah kayak customer nih gue kan nge-branding diri gue tadinya bukan siapa-siapa menjadi yang sekarang lah kayak gitu kan gue temen gue banyak tapi emang nggak terlalu seneng nongkrong gitu. Gimana caranya? Karena gue belajar tuh keliling, biasalah keliling coffee shop A, B, C gitu kan. Sampai gue di situ nemu gue ditawarin belajar ke Bogor sama teman gue namanya di tempatnya boleh sebut tempat? Boleh sebut aja. Di Malabar Mountain. Malabar Mountain, oke di Bogor ya. Di Bogor. Nah, gue di situ belajar selama 1 minggu. Gue belajar dari basic, story, nyampe ke latte art kayak gitu. Mantap ya. Jadi semua tuh ada prosesnya ternyata ya. Dari yang anak olahraga tadi sebutnya kan, mungkin main bola dan lain sebagainya gitu ya. Harus belajar hal yang baru. Bener nggak sih? Benar. Ya. Nah itu satu proses yang memang harus dilewatin buat kita semua lah gitu yang mau buka coffee shop ya khususnya gitu. Ada proses yang mesti dilalui, mesti belajar dulu. Kamu konsepnya mau gimana nih? Mau manualan, mau mesin atau apa gitu ya? Kan banyak banget nih sekarang metode-metode ya. Alat-alat kopi juga udah banyak banget lah. Dari yang murah sampai yang paling mahal juga ada. Bukan masalah budgetnya sebenarnya, yang penting niatnya. Ya, niat belajarnya seperti apa? Udah belajar ya kalau nggak dipraktekin juga jadinya kan percuma. Iya. Nah makanya sekarang nih dari hasil belajarnya si Aziz dan teman-teman ada apa nih nama menunya nih? Ini namanya Raja Ampat. Raja Ampat. Nah kenapa namanya Raja Ampat? Dapatnya dari Papua apa? Gimana nih? Storynya gini. Storynya bisa bikin signature namanya Raja Ampat. Gua cobain ya. Boleh. Nah ini mocktail ya. Gua tebak-tebak dulu ya. Nah, boleh. Jadi ini mocktail nih. Dibikin dengan cara di-shake, campurannya espresso dan berbagai macam sirup sama
Coconut water. Coconut water. Jadi namanya Raja Ampat, kita dengerin ceritanya nanti kenapa namanya Raja Ampat. Enak sih, seger banget ini. Dia dijelasin kenapa kasih namanya Raja Ampat. Sebenarnya inspirasinya karena dulu akhir 2020 ya, kan gua 1 tahun di KNB ya. Nah, di situ kan gua incas di berbagai tempat KNB grupnya gitu kan, anak cabangnya. Situ gua mikir, oh gua selama di cabang A, cabang B, gua nggak mau dong kayak sia-sia nih. Gua kerja doang, gua nggak mau, karena gua dibilang tipikal orang yang gua nggak mau gitu-gitu aja. Oke. Terus betul. di salah satu store ada banyak bahan kan, ada banyak bahan nih kata gue. Nah, gua di situ kan lagi booming tuh ya, mocktail lagi booming. Terus gua coba nih gua mix beberapa ingredient yang, terus gua juga sambil perhatiin gitu. Coba-coba gimana, tuh sharing sama yang teman-teman yang di sana, gimana mocktail gua nih, gua lagi bikin mocktail gitu kan. Oh enak. Nah, akhirnya gue bawa ke sini. Di sana bukan nggak kepake ya, karena di sana lebih banyaknya kopi pure gitu, cappuccino, latte, kayak gitu kan. Kalau origin kopi, kalau kayak gini jarang di sana gitu. Gue bawa ke sini kayak Pasar Kerawang cocok nih buat mocktalan gitu. Panas lagi ya. Iya. Gitu. Gue nyari yang seger. Ketemu yang seger ya, cocok banget. Gitu. Terus ini gue punya mocktail. Gua sharing ke teman-teman, tapi gue belum tahu tuh namanya apa ya. Iya. Singkat cerita, gue nyampurin beberapa kondimen. Ada 4 kondimen gitu. Bahan utamanya ini ada 4 berarti ya. Gue bikin apa ya? Ini hitam nih kata gue teh. Ini hitam, ada 4 ingredients nih. Terus teman gue Adit tuh yang nyeletuk Raja Ampat aja. Oke. Raja Ampat sebenarnya. Raja Ampat gitu kan. Oh itu nama daerah kata gue kan. Dulu nggak apa-apa lah, kayaknya bagus tuh kan. Indonesia banget. Indonesia banget gitu. Gua dari Indonesia gua harus ngangkat juga tuh. Iya, Indonesia banget Raja Ampat ya. Raja Ampat sebenarnya. Raja Ampat. Oh boleh deh gitu. Oh gitu. Gitu sih singkat cerita. Jadi behind the skin-nya kenapa signature drink-nya dinamain Raja Ampat, ternyata salah satunya dari ada 4 ingredient rahasia nih yang dia eksplorasi dari bahan yang ada gitu ya. Nah jadi itu juga penting tuh, inovasi. Kalau kayak sekarang kan umum nih ya, kayak kopi susu nih, ya semua pasti di kopi shop manapun ada. Ada, setuju. Nyari kopi susu, ya kalau nggak jualan kopi susu bukan kopi shop namanya. Ya. Jadi kopi susu ini kan udah kekinian banget ya. Jadi inovasi juga penting tuh kalau kita mau bikin kopi shop. Dipikirin konsepnya, kira-kira apa namanya, mau bikin seperti apa. Nah kalau versi gua nih gampang sih. Kalau kita mau bikin kopi shop, ya kuncinya cuma 3. Apa tuh? Jangan lupa bawa ATM aja. Aplikasi? Bukan. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau versinya gua nih di Coffee Boy ya. Jadi ya tinggal jangan lupa bawa ATM. Jadi lu main ke tempat tertentu gitu ya, lu amati, lu tiru, lu modifikasi. Jadi ya cari inovasi itu sebetulnya inspirasinya banyak. Ya salah satunya ya lu bisa silaturahmi lah ke tempat temen lu, cobain dia punya apa, mau kuliner, mau apapun itu, tinggal lihat tadi, amati, tiru, modifikasi. Nah itu salah satu kunci yang sering gue pakai sih, kayak gitu. Jadi ya cobain, ditiru, modifikasi. Kuncinya 3 ATM itu. Jadi jangan lupa bawa ATM. Bawa ATM, bukan bawa duit doang ya. Nah kayak gitu nih. Jadi selain minuman ada apa lagi sih di sini? Ada makanan. Ada makanan juga. Makanan. Cuman berhubung kitchen sore biasanya. Oh sore biasanya. Oke. Kalau pagi-pagi belum ready gitu ya. Emang bukanya dari jam berapa? Buka kalau barnya buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Lumayan ya. Lumayan. Nyari duitnya rajin juga nah. Kan bangun pagi, bangun aja dulu kayak gitu kan. Ya benar-benar daripada nongkrong gak jelas ya, mending produktif lah ya. Sambil cari duit, cari ilmu juga. Nah gitu benar sih. Jadi makanannya favorit apa nih di Depom nih? Chicken holy wing sama ini apa jamur crispy tuh. Buat kalian nanti yang mau coba chicken holy wing sama jamur crispy, siang-siang makan siang udah ready katanya. Ada di online nggak sih, Grab apa Gojek gitu? Ada di mana? Ada di Grab.
Di GrabFood udah ada. GrabFood. Namanya apa? Namanya Depom ya. Depom Kopi Karawang. Nah, jadi kalau yang nggak sempat datang tapi mau cobain menu-menunya Depom, boleh datang juga, boleh coba juga tuh di online order ya di GrabFood. Di Depom Kopi Karawang. Depom Kopi Karawang, nanti kita kasih linknya di sini. Nah, kira-kira nih buat teman-teman yang nanti nonton, kira-kira ada tips apa sama saran gitu kira-kira kalau mau mulai belajar kopi, mau mulai develop bisnis kopi, kira-kira gimana nih step by stepnya dari versinya Ajis? Kalau dari versi gua, yang pertama mau dulu ya. Ya, niat ya. Niat dulu. Tuh. Niat kira. Sehebat sebanyak duit apapun lu, kalau nggak mau niat, nggak kerja keras, lu nggak bakal bisa. Tuh. Gitu. Karena gua berangkat dari orang yang tidak punya duit, gitu kan. Gua nggak punya duit, gua punya semangat doang, ya udah gua cuma modal semangat doang. Ayo. Gitu. Betul. Jadi ya kadang bingung sih ya, kata orang, ini salah satu yang gue baca nih, ada salah satu literatur lah gitu. Saya mau usaha tapi nggak punya uang gitu. Bener kan ya? Bener. Kadang mikirnya tuh kesana, nggak punya uang jadi nggak bisa usaha. Gimana kalau dibalik? Yeah. Saya mau berusaha untuk punya uang. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya di mindset aja sih. Kadang tuh orang mikirnya, ya gue mau dagang gitu misalnya, ya gue mau usaha, tapi gue nggak punya uang. Bener. Nah, itu tuh apa ya, mindset yang mesti kita blokir tuh. Dirubah, dibalik aja. Ya, gue mau berusaha supaya gue punya uang. Nah, itu gimana caranya? Kita harus pikirin. Kayak Aji sendiri kan tadi dia ketemu sama salah satu investor lah katakanlah ya, dia punya tempat, tapi nggak tahu mau dibikin apa. Nah, ketemu Aji. Jadi tempat yang ada, yang tadinya nggak kepake, gudang. jadi bisa bermanfaat tuh, gudang bahkan. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh kadang kita nggak tahu ya di dalam kehidupan kita tuh bisa seperti itu. Yang penting tadi awal tuh niatnya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau belajar nih Jis, kira-kira di Depom welcome gak nih buat anak-anak yang mau belajar? Welcome banget sih menurut gua di sini selalu open bar ya. Open bar. Okay. Buat teman-teman kayak beberapa orang yang gua kenal ya. Gua pengen dong belajar kopi. Oh boleh kata gua. Ya udah lu sering minum kopi dulu aja. Benar. Gitu. Ketika sering minum kopi lu mulai tertarik baru lu boleh gitu kan. Gua ajarin tuh. Nah, salah satunya Gilang. Dulu Gilang tuh customer gua. Ini beli produk ke Depom nih. Produk dulu gua, bukan produk Depom. Ngopilur. Dulu kan gua di Ngopilur. Oke. Terus gua dia kan tertarik, gua pengen dong jadi barista. Yakin lu serius? Ya udah lu minum kopi dulu gitu. Ketika udah minum kopi baru serius gak nih gitu. Kalau lu buat gaya-gaya doang, kayaknya berat. Setuju. Belajar akhirnya sampai sekarang. Nah, akhirnya kita jadi partneran nih gitu. Malah jadi relationship ya. Relationship. Malah jadi bisa ngembangin bareng-bareng. Gitu. Nah, itu tuh salah satu tipsnya. Jadi kalau buat kalian yang mau belajar kopi, yang pertama tuh kenalan dulu. Kenalan dulu sama kopi ya. Kenalan dulu sama kopi. Jangan lu mau jualan kopi tapi lu nggak minum kopi. Nah, lucu ya tanda kutip ya. Jadi ya kenalan dulu sama kopi. Si kopi tuh kayak gimana gitu. Terus kalau mau belajar ya datang aja ke coffee shop ya. Datang izin, ngobrol, ketemuin baristanya ya pasti kan semua juga pengen ngajarin gitu ya. Yang penting kita niatnya mau belajar. Gitu. Nah, salah satunya di Depom nih. Kalau kamu mau belajar di Depom juga welcome. Di Coffee Boy juga sebetulnya welcome. Cuma belakangan ya karena PSBB ya. Jadi kita juga deg-degan gitu. Takut nih gue. Jaga-jaga jarak juga ya. Jadi ya buat kalian nih nanti yang nonton video ini, kalau mau belajar bisa di Depom kayak gitu. Ada lagi nggak tips and triknya nih kira-kira? Tips and yang selanjutnya kalau buat bikin coffee shop yang selanjutnya gue bilang sih lu manfaatin relasi lu sekitar dulu sama lu kenalin pasar. Nah, itu penting tuh bener. Yang pertama gue kenapa gue bilang manfaatin relasi karena pasar itu dari situ gitu. Kita misalnya gue sama Gilang nih, teman Gilang kan banyak misalnya gitu. Tapi gue temannya sama Gilang gitu. Gilang sering ngopi di gua, otomatis temannya lu ngopi di mana sih kayak gitu. Nah, relasi makin luas tuh menurut gua ya kopi. Yang kedua setelah itu apa tadi? Yang pertama yang tadi manfaatin relasi, yang kedua kenalin pasar. Pasar. Menurut gua karena gua basicnya di manajemen ya, kuliah di manajemen, karena gua belajar tuh
analisis oke. pasar kayak gitu. Oh. Kayak kemarin tuh trennya kopi susu. Ya. Nah kan, gua nggak mungkin dong, kopi susu lagi booming, Ikut-ikutan. Nah iya kayak gitu. Ya gua ikut gitu, ikut Bener, pasar bener, mereka. bener. Karena pasar sukanya yang kayak gitu. Setuju. Kayak gitu sih kalau buat gua ya menurut gua. Nah, itu juga jadi hal yang penting tuh, analisa. Ya, jadi ya jangan cuma buka-buka aja, tapi kita juga mesti tahu nih ngejualnya kemana. Nah, iya. Pasarnya siapa nih? Pasarnya siapa? Kadang kita punya produk enak ya menurut kita, tapi pasarnya nggak suka. Ya gimana? Nah, gimana? Ya kan. Nah, kita juga jadi harus ikutin perkembangan dari si pasarnya Pasar. juga kayak gitu. Selain idealis ya harus normalis juga. Normalis. Kadang ada orang yang idealis kan ya, gua nggak mau jualan kopi susu Kopi susu, gitu, gua maunya kopi origin gitu Origin. misalnya. Nggak salah Nggak sih, salah. karena itu mungkin konsepnya yang dia punya. Gitu. Tapi ya baik lagi nih, kalau untuk komersil ya kita harus ngikutin Ikutin pasar. pasarnya, karena kan yang beli konsumennya nggak melulu yang idealis kopi gitu. Betul. Ada orang-orang umum juga. Nah, selain kopi nih, kira-kira ada minuman kopi mocktail, ada minuman apa lagi yang bisa dicobain sama teman-teman nanti? Kalau buat cewek ada ya. Nah, ada, kita punya green tea, Oke. coklat kayak gitu, terus kayak gitu kayak ya Minuman-minuman kekinian banyak lah ya. minuman-minuman kayak gitulah, powder-powderan Oke. kayak gitu. Bisa request nggak Request di luar yang ada di menu? bisa Misalnya nih, sih. Gitu kan. Misalnya kayak gue datang nih, gue nggak mau dong green tea, bisa nggak bikinin gue green tea gula aren misalnya gitu. Jadi dengan bahan yang ada, si customer bisa request. Bisa sih. Kira-kira ada kayak gitu. Bisa. Pernah nggak ketemu konsumen gitu? Pernah. Hah? Gua kayak Belum pernah? Pernah. Oh pernah. Gua pengen P60 ya. Satu P60 tapi pakai lemon. Gua kan enggak sama ini, gua P60 pakai lemon. Gimana rasanya ya? Ya udah. Ada ya? Iya. Gua karena customer ya udah gitu kan. Ya udahlah. Tapi gua sebelumnya ngasih tahu dulu. Baiknya nggak pakai lemon, tapi kalau emang mau pakai lemon, coba lemon. Ya udah. Oh, ada proses edukasi. Oke. Ya, Nah, jadi ada hal yang penting juga tuh, kita selain jualan kopi ya edukasi juga. Kopi yang benar tuh kayak gimana, ya kan? Pakai gula apa enggak? Tapi Gula, balik lagi ya. ke selera sih, Selera. nggak bisa dipaksain. Ada orang yang emang sukanya manis, ya mau nggak mau pakai gula, Pakai tapi gula. ya secukupnya, jangan lebih banyak gulanya daripada kopinya. Diabetes. Nanti repot nih, Repot rasanya jadi nanti. nggak sehat gitu ya, kayak gitu. Jadi di Depom ini berdua doang atau ada berapa nih krunya? Timnya ada berapa? Ada 8. 8, banyak ya. 8 orang, 8 anak-anak orang. muda semua. Yang anak muda semua. Rata-rata umurnya berapa? Rata paling tua ada 25 ya? 25 paling tua. Iya, 25. Buset, gua apa dong? 25 paling tua. 25 paling tua tuh. Jadi apa ya, manajemennya di Depom tuh seniornya cuma umur 25 tahun. Gila, gua jadi apa di sini? Karena gue berangkatnya, gue pikir profesi yang lagi tren iya. di anak muda ya salah satunya barista. Betul, gitu betul. kan. Lu punya kopi shop, lu jaga di tempat kopi, lu udah keren gitu. Iya. Udah gue nariknya teman-teman yang kuliah, kayak gitu, anak-anak milenial kayak gitu, karena segmen gue juga secara tidak langsung kaum milenial. Betul, betul, betul. Jadi buat anak-anak muda nih ya di luar sana gitu, buat daripada nongkrong-nongkrong yang Nggak nggak jelas. positif, nggak jelas, coba pikirin kira-kira sama teman-teman lu tuh bisa melakukan hal baik apa, Betul. hal positif apa yang ujung-ujungnya bisa ngasilin Ngasih duit, duit, ya, gitu. gitu. Jadi ya banyak hal sih yang bisa dicobain ya. Dalam hal ini kita ngebahas tentang kopi, atau mungkin lu punya hobi yang lain nih, fotografi kah atau apakah yang positif gitu ya sama teman-teman lu, satu komunitas yang mungkin bisa jadi apa ya, kayak cari tempat makan bareng lah gitu ya, kayak gitu tuh. Nah, selain 2 tips tadi ada tambahan lagi nggak nih kira-kira? Kuncinya deh, kunci yang paling penting menurut Ajis dalam mengelola coffee shop atau mau bikin coffee shop tuh, kunci paling pentingnya apa nih? Yang paling penting yang tadi sih menurut gue, sama satu lagi, lu mau belajar. Ya, Kayak jadi niat sama mau belajar tuh kunci suksesnya lah ya. niat Gitu. sama belajar, karena secara tidak langsung gue dulu kan gue berpikir kalau gue jadi barista terus ada umurnya. Ya, Lu ketika ada yang lebih ganteng, lebih keren, lu bakal kegeser. Kan? Nah, makanya gue di sana, lu jangan jadi barista doang dong, lu belajar yang lain. Lu bikin COGS kayak gitu, terus lu kayak promosi kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, gue belajar tuh. nah jadi ada proses selain di bar, di behind the skin-nya ya, di belakang bar tuh ternyata ribet juga Ribet ternyata. juga.
ngurusin bahan baku, ngurusin keuangan, yang memang ternyata nggak gampang gitu. Buat ngelola satu kedai kopi itu dengan konsep yang minimalis ataupun maksimalis, pasti ada pahit dan manisnya gitu ya. Nah kira-kira nih dari bulan September sampai sekarang ditambah ada pembatasan kan? Kira-kira gimana nih ngatasinnya, solusi-solusi yang kita kan pasti ngadepin masalah ya gitu dalam menjalani coffee shop gitu. Nah, terutama kemarin nih masa PSBB, PPKM, Satgas kelilingan, polisi kelilingan. Ada kena razia nggak? Waduh, berapa kali ya? Ada kena razia tidak jaga jarak kan nih? Pasti sih ya, kalau itu himbauan dari pemerintah. Iya betul. Lu jaga jarak, pasti mau gimana lagi ya? Ya udah kita ikutin. Kena aja sih, kena. Walaupun hanya himbauan gitu. Lagi PSBB nih, tolong social distancing, kita patuhi protokol. Ya udah, kayak gitu. Nah, atasinnya menurut gua yang pertama kayak gua nih buka lebih awal. Nah, bikin market gimana caranya market itu ngopinya agak siang gitu, nggak malam wae gitu kan. Gue bikin kayak skema, gue cobain seminggu, emang marketnya dikit, lama kelamaan bagus juga nih. Yang kedua, lo ini jualan di apa kayak GrabFood, kayak gitu online ya? Online kayak gitu, itu menurut gue ngedongkrak banget gitu kan. Gitu strateginya kayak orang pengen ngopi, pengen makan kayak restoran, tapi takut nih nongkrong, ya lu lewat aplikasi. Iya. Gitu. Jadi bisa juga solusinya tuh ya mau nggak mau kita harus online ya. Gitu. Karena ya usaha apapun sekarang ya harus dibarengi dengan online. Bener juga sih solusinya ya. Buat kalian nih yang belum paham online, jangan lupa tuh tadi belajar. Jadi segala sesuatu itu kita bisa lakukan kalau kita ada niat. Bener ya, ada niat mau melakukan apa. Terus kedua mau belajar cara melakukannya. Betul ya. Terus ketiga kalau ada masalah ya cari solusinya bareng-bareng. Kayak gitu. Jangan sendiri. Nah, buat kalian yang mau ngopi pagi juga di Depom nih ya, sekarang udah bisa. Kita lagi nungguin komunitas yang lain belum datang. Nanti kita tag bareng-bareng lagi ya. Jadi sampai sini dulu kita ngobrol bareng sama Ajis. Kira-kira ada closingan apa nggak buat teman-teman? Closingnya dari gua jangan nyerah. Jangan nyerah pas lagi PSBB gini, tetap pasti ada jalan keluarnya. Tetap semangat, semangat nomor satu. Ya yang terakhir yang menurut gua yang penting adalah kembangin relasi lu. Nah betul. Jadi membangun market juga ya. Relasi itu sebetulnya kita nggak tahu nih setelah kita kenal si A ini punya ring 2, ring 3 nya siapa gitu kan. Betul. Kenal juga gitu kan. Iya. Oke, kita juga kan awal-awal kenal dari komunitas. Bener ya. Belakangan ya mau nggak mau nih kita saling dukung lah. Sekarang nih kita bikin acara ngopi pagi di komunitas Karang Menyeduh di Gilir, tempat kedai kopinya. Nah ini kebetulan Kopi Boy jalan-jalan, gue izin sama Ajis jadiin Depom ini episode perdana nih. Episode pertama kita ngopi pagi kelilingan bareng Kerawang Menyeduh. Cuma teman-teman yang lain belum datang, jadi kita tag pertama sama Ajis. Thank you ya Ajis, udah kita opening. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman ada manfaatnya. Karena tujuan kita di sini bukan mau pamer, bukan mau sok-sokan, bukan. Kita mau sharing tips-tips yang mungkin bisa berguna buat siapa aja yang nonton lah gitu. Sama niatin kita mau berbagi hal yang baik buat semua penonton nanti. Ditunggu ya selanjutnya, nanti kita tungguin anak-anak yang lain belum datang nih. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol lagi kira-kira apa yang bisa bisa diungkapin lah, bisa diobrolin jadi sesuatu yang positif. Ya, thank you ya Jis. Siap. Ya. Bye.